Oke, halo selamat sore Natasha. Terima kasih sudah hadir di kelas penggantinya ya. Karena di hari kemarin hari Rabu ada halangan. Oke. Nah, pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh. Ya, betul. Pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh, di mana di pertemuan ketujuh ini nanti kita akan belajar yang namanya fungsi loop. Nah, nanti fungsi loop itu seperti apa, kemudian nanti script coding yang akan kita gunakan itu nanti seperti apa. Oke, Kak Yana izin share screen dulu. Hmm, Oke, sebentar. Oke, Natasha apa kabar? Gimana? Baik. Alhamdulillah baik. Kemarin rekom apa Natasha? Hari Rabu rekom apa? Ah, integrated learning. Oke, sama teman-temannya berarti ya. Oke deh, sip. Iya. Oke, terima kasih ya. Nah, pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh, di mana di pertemuan ketujuh ini kita sudah memasuki modul yang kedua, lesson ketiga. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari fungsi loop. Nah, kemudian nanti fungsi loopnya ini akan kita kerjakan atau akan kita buat dalam sebuah perintah pemasukan kode promo. Nah, jadi kan kalau sebelum-sebelumnya itu kan harga, kemudian kategori-kategori dari makanan. Nah, kalau sekarang kita mau bikin program atau mau bikin sebuah project yaitu pemasukan kode promo. Nah, jadi seperti biasa kita dapat proyekan untuk membuat kemampuan untuk membaca kode promosi. Nah, ini sebetulnya hampir mirip sama materi yang pekan kemarin, di mana pekan kemarin itu kan kita bikin kayak flowchart. Kemudian flowchart itu kan ada suatu keputusan antara ya ataupun tidak. Jadi kalau dia terpenuhi, maka dia akan menjalankan perintah A. Tapi kalau dia tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan perintah B. Nah, secara garis besarnya itu sama. Kita tuh diminta untuk membuat program keputusan di mana apakah si kode promosinya ini benar, berarti dapat promosi, dapat kode potongan. Tapi kalau ternyata kode promosinya ini ternyata error, maka dia tidak dapat potongan, gitu ya. Jadi secara garis besarnya itu sama, yaitu adalah kita harus membuat suatu flowchart ke dalam sebuah program keputusan. Nah, di sini contoh kasusnya ya. Di sini ada diskon yang tersedia saat kita memasukkan kode promonya itu musim panas. Nah, tugasnya itu adalah menulis program yang meminta pengguna untuk memasukkan kode promo tersebut. Nah, jika pengguna memasukkan kode promonya itu musim panas, maka hasil program kode promo diaktifkan. Nah, tapi jika tidak, maka dia akan mencetak atau ngeprint error. Nah, jadi ini juga sama keputusan nih. Apakah inputan yang dimasukkannya itu sesuai? Nah, kalau inputan yang dimasukkannya sesuai, maka dia akan print kode promo diaktifkan. Nah, tapi kalau yang diinputkannya itu ternyata tidak sesuai atau bukan musim panas, maka dia akan print error. Nah, ini ada flowchart-nya nih. Nah, ini sama ya seperti kemarin. Jadi di sini ada keputusan. Di sini pemasukan kode promo bagi pembeli. Berarti ini adalah input dalam bentuk string. Nah, kemudian nanti apakah kode yang dimasukkannya itu adalah musim panas? Nah, kalau iya, berarti kode promo diaktifkan. Tapi kalau bukan musim panas atau selain musim panas, nanti dia akan menjalankan atau mencetak output error. Ini sama ya seperti pekan kemarin. Jadi kita tuh membuat suatu perintah keputusan. Nah, kemudian di sini ada contoh flowchart yang lain nih. Bagaimana jika pembeli membuat error sebanyak 5 kali, 10 kali, bahkan 100 kali? Nah, di sini
ada program nih. Yang pertama untuk program besarnya itu adalah memasukkan kode promo, input kode promo dulu nih. Nah, kalau dia memasukkan musim panas dan betul, maka kode promonya diaktifkan. Nah, tapi misalnya dia masukin kode promo yang pertamanya itu musim dingin, berarti kan error tuh. Terus dia coba lagi kode promonya, misal musim gugur. Nah, tetap nggak bisa karena error terus. Nah, kemudian yang terakhir musim panas, baru kode promonya diaktifkan. Nah, kita akan menerapkan fungsi loop atau fungsi perulangan itu di sini nih. Nah, jadi nanti walaupun beberapa kali kita salah memasukkan kode promo, tapi karena kita di sini mengaktifkan fungsi loop, maka dia akan terus bisa mengulang sampai dia memasukkan kode promo yang betul. Oke, jadi kalau dia kode promonya betul, ya udah langsung aja sekali coba kode promonya diaktifkan. Tapi misalnya beberapa kali kita harus masukin kode promonya. Nah, misalnya pertama error, kemudian yang kedua error lagi. Nah, yang ketiga baru oke, baru bisa mendapatkan kode promo. Nah, perulangan atau loop itu akan kita pasang di program yang perulangan pemasukan kode promo. Oke, sampai sini bisa diikutin dulu? Bisa. Oke, sip. Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, ini pengoptimalan dari fungsi flowchart yang tadi nih. Jadi kan di sini kita bisa menggunakan program loop atau memasukkan beberapa kali vouchernya nih, kode voucher atau kode promonya. Nah, ini sama, tapi ini lebih sederhananya dari yang tadi. Nah, misalnya yang pertama, kalau dia memasukkan kode input promonya itu sudah betul, maka dia langsung akan mengerjakan perintah yang kode promo diaktifkan. Nah, tapi kalau ternyata yang dimasukkannya itu bukan promo musim panas, maka dia akan menampilkan error, kemudian diminta kembali untuk memasukkan kode promo. Nah, dia itu nih ada ini nih ada tanda feedback, feedback yang tanda panahnya ke atas, berarti prosesnya itu diulang lagi ke proses pemasukan kode. Jadi kalau ada tanda panah, kemudian panahnya itu kembali lagi ke atas, itu bisa dipastikan itu adalah sebuah feedback atau sebuah proses untuk kembali ke perintah yang di awalnya. Gitu ya, ini sama seperti yang tadi, cuman ini lebih simpel saja atau kita ringkas. Oke, selanjutnya. Ntar kalian hapus dulu. Nah, ini adalah fungsi atau operator yang nanti akan kita gunakan. Nah, kalau yang pertama ini adalah untuk input dan juga output ya. Nah, ini udah beberapa kali kita gunakan. Kalau print ini berarti untuk mencetak output, kalau input ini berarti untuk memasukkan inputan. Baik itu berupa data integer ataupun berupa data string. Berarti kalau integer tinggal tambahan int saja. Misalnya masukin datanya itu data string 07, tapi dia datanya string, mau kita rubah ke data angka, tinggal tambahkan integer. Nah, kemudian ada ekspresi logis atau logika. Nah, di sini adalah promo tanda seru sama dengan musim panas. Masih ingat nggak kalau tanda seru sama musim panas ini ekspresinya apa? Kan ada sama dengannya, ada sama dengan 2, ada sama dengannya 1, ada tanda seru, kemudian sama dengan. Apa nih arti ekspresinya? Sama dengan 2. Bukan, ini ya, yang tanda seru sama-sama dengan. Tidak pernah. Tidak sama dengan, betul ya? Tidak sama dengan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar menggunakan pengulangan tindakan selama suatu ekspresi logisnya itu benar. Jadi, misalnya Natasha memasukkan beberapa kode promo. Dan kode promo yaitu misalnya kayak tadi, ekspresinya udah benar nih. Nah, cuman kode yang dimasukkannya salah. Itu akan tetap bisa diulang. Karena ekspresi yang dimasukkannya itu benar. Berupa data string.
Nah, tapi datanya tidak cocok. Makanya dia akan terus diulang sampai kode yang dimasukkannya itu sesuai dengan yang kita tambahkan. Kemudian, nah ini loop yang belum kita pakai ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mengembangkan fungsionalitas toko dengan membaca kode promo. Biasanya kalau kita mau main-main ke toko atau belanja ke toko, itu kan suka ada kode-kode promo ya. Apalagi kalau kita belanja di e-commerce, itu pasti kita diminta untuk memasukkan kode promo untuk memasukkan potongan harga. Nah, dari pertemuan hari ini kita akan mempelajari bahwa loop adalah untuk memprogram kondisi yang akan diulang. Suatu ekspresi logis tetaplah benar. Jadi kayak tadi nih, kita tetap bisa ngulang programnya atau perintahnya karena kenapa? Karena logisnya itu benar, tapi data kodenya yang salah. Jadi akan terus bisa kita ulang. Nah, kemudian nanti kita akan mempelajari beberapa jenis loop yang bisa kita gunakan. Kemudian nanti kita akan mengimplementasikan atau mengaplikasikan pemasukan kode promo diskon untuk toko Longevity yang tadi sudah kita diberikan project dari awal. Oke, sampai sini ada yang mau dikonfirmasi dulu atau ada yang mau ditanyakan dulu? Terkait program loop, kemudian nanti kita harus ngapain? Ada yang mau tanyakan dulu tidak? Aman? Halo? Aman? Aman. Oke, sip. Nah, sekarang Kak Ena mau nge-review dulu sedikit materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini untuk nge-refresh kembali tentang tipe-tipe logis yang tadi Kak Ena tanyakan juga ya. Ini ada lebih besar, lebih kecil, kemudian kalau tanda sama dengannya ada 2, berarti dia ekspresinya sama dengan. Kalau tanda seru sama dengan, berarti itu tidak sama dengan. Kemudian lebih kecil sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan. Nah, ini sebagai reminder saja. Nanti biar Natasha lebih mengingat kembali apa ekspresi yang harus digunakan ketika mengerjakan project-nya. Nah, kemudian and dan juga or. Nah, kalau and itu berarti dua kondisinya itu harus terpenuhi. Kalau or itu bisa salah satu terpenuhi. Nah, kalau kita menggunakan program and berarti dua-duanya harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka nanti dia akan error. Tapi beda halnya dengan or. Kalau or itu tidak perlu dua-duanya terpenuhi. Salah satu terpenuhi saja itu sudah cukup. Nah, ini udah pernah kita bahas ya, yang false sama true. Nah, ini untuk perintah bersarang, di mana perintah bersarang yang kemarin udah kita kerjakan, ini ada if yang kondisinya klasik, kemudian yang di dalamnya ini yang if else. Nah, kayak ingatkan kembali, setiap selesai menambahkan kode atau program if else itu harus diakhiri dengan titik 2. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari juga. Oke, nah ini seperti yang di awal, jadi kita harus memahami flowchart-nya terlebih dahulu. Nah, ini flowchart-nya itu sama seperti pertemuan pekan kemarin, di mana di sini kita akan menyusun suatu program tindakan atau keputusan. Apakah kode yang dimasukkan dengan data yang sudah kita punya itu sesuai atau tidak. Berarti kalau sesuai output-nya oke, kalau tidak sesuai berarti nanti output-nya error. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Di sini kita diminta untuk memasukkan kode promo, input masukkan kode promo. Nah, ini kode promonya dalam bentuk string. Jika promo, nah kalau sama dengannya 2, berarti itu tanda tanya atau sama dengan. Jika variabel promo yang dimasukkan sama dengan musim panas, maka print kode promo diaktifkan. Tapi jika else atau tidak, maka print error. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke yang intinya banget nih. Nah, ini lebih ke pengulangan materi yang tadi udah Kak Yana sampaikan ya, bahwa kita bisa menggunakan program loop ini untuk mengulangi konstruksi selama kondisinya itu tetap benar.
Kayak tadi, misalnya memasukkan kode promonya itu sudah benar. Memasukkan data si promonya itu sudah betul. Tapi ternyata kode yang dimasukkannya itu salah. Nah, itu prosesnya bisa diulang ke proses awal ke pemasukan kode karena kita sudah menambahkan fungsi loop di dalam flowchart atau di dalam programnya. Nah, ini oke. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk membuat sebuah algoritma untuk mengecek jika nomor sebuah kartu yang dimasukkan adalah nomor menang, jika nomornya 45626, maka cetak kamu menang. Jika tidak, maka print semoga lain kali lebih beruntung dan diminta untuk memasukkan ulang kodenya. Nah, berarti kita harus berarti kita data yang ada di database-nya itu adalah 45626. Kalau dia memasukkan kode promonya sama, berarti dia akan print kamu menang. Tapi kalau dia tidak memasukkan, maka dia bisa memasukkan kembali kode promo yang sesuai. Nah, ini sama 4 spasi. Nah, ini kita mulai nih. Nah, nomor kartunya. Integer input masukkan kartu Anda. Nah, inputan masuk kartu Anda dirubah menjadi data integer. Nah, ini nih, ada kode yang baru lagi atau ada perintah yang baru. While. Nah, jadi kalau kita Lagi les. jadi kalau kita pakai program loop, itu nanti kita akan belajar atau menggunakan program while. Nah, while variabel nomor kartu bukan atau tidak sama dengan 4562, print semoga lain kali lebih beruntung. Nah, kemudian dia diminta lagi nih. Diminta lagi untuk memasukkan kodenya. Nah, Kak, kenapa ini nggak masuk kembali lagi ke atas? Tapi di sini kita dikasih spasi yang dia itu bersarangnya ke while. Kenapa? Karena biar nanti kalau Natasha memasukkan kodenya itu selain dari ini, itu nanti masih dikasih kesempatan untuk nginput lagi nomor kartunya. Kalau Natasha di sini misalnya dikembalikan lagi ke yang pertama tadi, maka dia nanti tidak akan bisa mengulang. Oke? Nah, di sini kalau Natasha nanti misalnya memasukkan kodenya salah, nanti masih bisa memasukkan nomor kartu yang baru lagi. Dan itu akan terus diulang sampai nomor kartu yang dimasukkannya itu sama. Sampai sini paham untuk logikanya? Paham ya? Jadi si programnya ini dia akan bisa memasukkan kembali kodenya sampai dia menang atau sampai kodenya sesuai. Makanya untuk variabel yang kedua, untuk inputan yang kedua ini, itu kita masukkan di dalam program while. Biar nanti dia bisa diulang. Kalau ini kita tempel ke sebelah kiri, atau kita kembalikan lagi ke atas, itu tidak akan bisa diulang. Oke? Aman ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita buat program meminta pelanggan untuk masukkan. Saat dijalankan, program harus meminta input sampai pengguna memasukkan off. Nah, untuk setiap masukan, program mencetak terima kasih untuk masukan Anda. Nah, kita baca lagi nih programnya. Masukkan inputan, tolong masukkan Anda off untuk selesai. Nah, jadi dia akan bisa selesai kalau kita sudah memasukkan input berupa off. Tapi kalau kita tetap misalnya kayak ini nih, kayak contoh. Sangat enak, sayurannya lebih segar, kemudian tempatnya cozy, internetnya oke, pelayanan bagus, dia akan terus nge-print terima kasih masukan Anda, terima kasih masukan Anda. Sampai kita off-kan atau kita masukkan off-nya. While masukan tidak sama dengan off, maka dia akan nge-print
Terima kasih untuk masukan Anda. Nah, karena kita memasukkannya, bukan off, maka di sini kita diminta untuk memasukkan kembali. Nah, sampai kalau dia sudah off, nanti dia akan berhenti. Oke, ini penjelasannya. Nah, ini juga perlu diingat ya. Jadi nanti kalau ada, program soal ceritanya seperti ini, kita harus paham dulu harga atau input variabel yang harus kita masukkan apa, kemudian nanti, ada harga total yang akan kita bandingkan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Enggak ada. Tidak ada. Aman ya? Oke, kalau aman, boleh silakan Natasha share screen untuk pertemuan yang nomor 7. Programnya masih kekunci ya? Lesson-nya sebentar. Oh iya, Mas kunci, sorry. Oke, coba di-refresh lagi Natasha. Oke. Nah, silakan dibaca dulu pernyataannya, mana pernyataan yang sesuai. Ini ada 3 pernyataan yang sesuainya, Natasha. Nah, ada 3. Oke. Oke, nah silakan dilihat di bukletnya, hasil akhirnya, kemudian lihat programnya.
Nih, ini ada range ya. Range-nya itu 10 sampai 24. Berarti kalau ada di antara tersebut, itu kita tambahkan tipologisnya yang oke sama dengan. Kalau itu tidak perlu. Kalau itu tidak perlu. Apa yang kurang? Dari jam 10 sampai 24 masukin. Oke. Oke. Itu ada ini nih. Ada yang salah. Dia kan kami bukanya. Nah, tadi nih, seperti yang Kak Ena sampaikan. Pengulangan untuk penginputannya itu, dia harus masuk ke dalam while. Nah, dia kan diminta input lagi tuh. Dia harus masuk ke dalam while. Kasih spasi 4. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa itu? Sebentar. Coba di-refresh dulu, Natasha. Oke, coba. Nah, oke. Oke. Sip. Program harus menanyakan untuk memasukkan kode promo sampai kode promo hidup dimasukkan. Oke. Nah, ini ada 1 sama 2. Berarti kalau 1 sama 2 itu berarti kita pakai logis.
Hidup, coba lagi. Oke, coba lihat ke bukletnya dulu, Natasha. Ubah program yang meminta kode kode sampai sehat atau hidup dimasukkan. Jika memasukkan kode yang salah, program harus minta kembali. Oke. Jika kode yang dimasukkan benar, di mana program harus menampilkan kode program. Oke, coba yang OR-nya pakai N. Di running lagi. Oke, sebentar. Promo input masukkan kode promo Anda while tidak sama deh. Oke, sehat. Coba yang ini Natasha, yang 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 while promo print. Yang garis ketiga hapus. Garis ketiga hapus. Nah, garis yang line keempat, masukkan kode promo Anda, diganti sama tadi. Kode promo tidak berlaku. Coba lagi. Yang mana, Pak? Yang garis ketiga. Yang stringnya diganti, yang baris ketiga stringnya aja diganti. Sama kode promo ini tidak berlaku. Coba lagi. Oke. Perusahaan Langvitai membeli mesin, mengumpulkan ulasan di pelanggan teknis pelanggan supaya bisa bekerja program. Oh, ini kayak tadi yang off itu. Jadi dia akan terus menampilkan sampai dia memasukkan off. While apa? While masukkan. Oke. Bagus, misal telezat. Coba. Bagus. Salah kan? Oke. Perhatikan di bukletnya dulu, Natasha. Nih. Program harus meminta masukan pelanggan dan menampilkan terima kasih masukan Anda telah diterima. Sampai kata berhenti off dimasukkan, program berhenti. Nah, berarti setelah while, print dulu. Nah, coba. Ngisi lagi. Ah, gitu ya. Jadi struktur dari si soal ceritanya juga harus dibaca. Nah, di sini untuk menghitung jumlah pembelian secara otomatis.
Nah, ini kayak tadi contoh yang ada total harganya itu tuh. Nah, berarti kita harus state total. Kita harus state variabel totalnya. Total sama dengan variabel harga 1. Nah, baru sekarang di while. Oke. Oke, masih belum. Coba kembali ke booklet lagi. Harga integer input. Oke, totalnya harga 1. Oke, while harga tidak sama dengan 1, maka harga oke. Nah, sebentar. Itu. Coba tips yang kedua diklik. Oke, sama. Nah, ini nih. Coba membuat variabel berbeda untuk besar pembelian dan tambahan harga dari setiap barang tersendiri. Oke, jadi ini ada penambahan ke variabel sebelumnya. Coba lihat dulu ke yang tulis program yang menghitung banyak. Nah, itu. Oke, scroll dulu ke bawah. Kalian baca dulu. Total pembelian layar di teks, total harga semua pembelian, setiap permintaan untuk harga produk di samping teks sebagai berikut target. Oke, Oke. Di line kelima, coba di enter. Nah, di sini kita harus menambahkan ke variabel sebelumnya. Coba total tambah sama dengan. Total tambah sama dengan itu apa tuh di pinggirnya? Tambah sama dengan ke variabel yang di atasnya. Nah, jadi variabel yang nomor 3 ini itu ditambahkan dengan operan yang terdapat pada line ke-6. Gitu ya. Oke, print total harga semua sama. Coba. Oke. Jadi akan terus ditambahkan ya. Nah, dibaca nih. Total 88 while total. Yang ketiga dulu nih. I sama dengan 0 while
I kurang 10. I ditambahkan 1. Nah, ini kan tidak ada sama dengannya nih. Tidak ada sama dengannya. Berarti kan lebih kecil dari 10 kan? Iya. Misalnya 9. Kalau pengen jadi 10 itu kan harus ditambahkan 1 kan? Nah, berarti hasil pengoperasiannya itu 10. Nah, yang ketiganya ke 10. Oke. Untuk yang ekstranya nanti boleh dikerjakan ya. Boleh di stop share dulu. Oke. Ingat ya, ada ini apa? Ada penambahan atau ada operator logis yang baru tambah sama dengan. Kalau tambah sama dengan itu berarti menambahkan ke operan atau ke variabel yang pertama. Jadi kalau variabel pertamanya udah dimasukkan, terus kita mau tambahin lagi ke total yang ada di variabel yang pertama, itu tambah sama dengan. Oke, Kak Ena lanjutkan dulu. Sekarang untuk yang kedua. Nah, kita mau tambahkan sekarang loop-nya itu dengan counter. Oke, nah seperti apa? Nah, di sini si CEO-nya itu meminta kita untuk membuat program sebuah counter untuk menghitung berapa kali percobaan yang dia lakukan atau berapa kali percobaan yang dimasukkan kode promonya. Jadi kode promonya ini dia cobanya berapa kali sih? Udah beberapa kali dimasukkan, kita pengen tahu berapa kali dia cobanya. Nah, di sini buat program yang meminta untuk kode promo dan menghitung banyaknya percobaan kode promo dalam memasukkan kode yang benar tahun baru. Nah, nanti kalau dia masukin tahun baru, maka akan keluar kode diterima pada percobaan keberapa. Jadi kita mau hitung, di loop-nya ini dia cobanya berapa kali. Nah, ini kita akan tambahkan fungsi counter untuk menghitung berapa kali percobaan kode promo tersebut dimasukkan. Nah, nanti untuk print-nya itu akan ada penambahan. Melaksanakan tindakan A karena ekspresi logisnya betul atau kode promonya betul, kemudian tambahkan counternya sebanyak berapa kali. Nanti akan dihitung berapa kali counternya itu, akan dihitung berapa kali percobaan yang dia lakukan sampai si kode promo yang dimasukkannya itu betul. Oke, nah di sini nih. Ini sama seperti di awal nih. Promo input masukkan kode promo Anda. Percobaan, variabel percobaan ini percobaan pertama. Nah, masukkan, ulangi si promonya itu kalau dia tidak sama dengan tahun baru. Jadi kalau dia belum masukkan tahun baru, dia akan terus diulang-ulang. Nah, kemudian di sini ada percobaan tambah sama dengan 1. Berarti variabel percobaan ini akan ditambahkan 1. Jadi nanti misalnya yang pertama masukannya senang, maka nanti isi dari variabel percobaan ini akan ditambah 1. Nah, kemudian misalnya tambah lagi kode promo dimasukinnya misalnya jeruk seperti contoh ini, maka nanti nilai pada variabel percobaan akan ditambah lagi 1. Nah, kemudian nanti kan dia diminta untuk terus memasukkan kode sampai kode yang dimasukkannya tahun baru ya. Jadi si promonya ini ada di dalam program while. Nah, kemudian kalau yang dia masukkannya sudah betul tahun baru, maka print kode diterima pada percobaan berapa. Attempt ini kalau bahasa Indonesia itu adalah kesempatan atau percobaan. Nah, jadi kita mau panggil berapa kali atau counternya itu berapa kali nih si variabel percobaannya itu digunakan. Nah, kita tambahkan yang namanya script attempts. Oke, sampai sini paham?
Paham ya? Jadi nih, di sini ada percobaan tambah sama dengan 1. Berarti nilai pada variabel percobaan akan ditambahkan 1. Nah, nanti kita pengen tahu berapa counternya itu berapa kali nih si percobaannya itu. Nah, kita tambahkan script yang attempts. Nah, sekarang nih kita main lagi nih. Nah, di sini untuk soalnya itu buat sebuah program yang meminta harga barang sampai pengguna memasukkan 0. Lalu menghitung besar total dari pembelian. Total ya. Jika banyaknya barang genap, maka promosi memotong harga jadi setengah diaktifkan. Dan harga total dibagi 2. Oke, pada akhirnya program mengeluarkan total yang harus dibayar. Kita satu persatu. Di sini kita memasukkan dulu inputan karena datanya berupa angka, tapi dia dimasukkannya string, jadi kita rubah ke dalam integer dulu. Kemudian kita state dulu nih, variabel jumlahnya 0, kemudian harga totalnya juga 0. Karena kenapa? Karena nanti nilai pada variabel jumlah dan nilai pada variabel harga total itu akan ditambahkan seiring dengan kita memasukkan inputnya. Nah, ulangi jika harganya itu tidak sama dengan 0. Harga total ditambah sama dengan harga. Oke, nah jadi harga total di sini itu akan ditambahkan dengan apa? Akan ditambahkan dengan inputan pada variabel harga. Nah, kemudian di sini dia diminta untuk input lagi, harganya input lagi. Nah, kemudian jika jumlahnya ini persentase 2 sama dengan 0, print promosi memotong harga jadi setengah diaktifkan. Nah, harga totalnya itu akan dibagi dengan 2. Kemudian kita panggil harga totalnya berapa. Nah, harga totalnya itu adalah kita akan panggil isian atau nilai pada variabel harga total. Di mana harga totalnya ini akan terus bertambah. Akan terus bertambah kalau dia tidak memasukkan nilai sama dengan 0. Sampai sini paham? Oke. Sip, kita lanjutkan. Oke. Oke, sekarang silakan ke ini lagi, ke akun belajarnya. Boleh sambil share screen lagi. Jadi ini kita ada penambahan ini, ada penambahan fungsi tambah sama dengan, kemudian persen, dan juga slice atau pembagian 2. Ini yang betulnya ada 2 ya. Nah, coba yang paling bawah dulu. Counter sama dengan 4. Ulangi kalau counter lebih besar dari 0. Nah, berarti kalau kita pengen 0, si counter yang 4-nya itu harus dikurangi atau ditambah? Dikurangi. Kurangi, berarti betul ya. Kemudian yang ketiga nih, I sama dengan 0. I-nya lebih kecil dari 10. Berarti kalau pengen I-nya 0, 10-nya itu harus dikurangi atau harus tambah? Tambah. Sorry. Kayaknya salah ngasih statement. I-nya itu 10, I-nya itu akan diulangi kalau kurang dari 10. Berarti 10-nya itu harus dikurangi atau harus ditambahkan biar sama nilainya dengan I. Salah lagi. Sorry. I itu sama dengan 0. Akan diulangi kalau si I-nya itu kurang dari 10. Berarti I-nya itu harus di... Oke, ini pernyataan yang salah. Sama diskon yang betulnya.
Oke, banyaknya 0, while banyak kurang dari 3. Oh, dia meminta ini nih. Program harus minta nomor kartu. Nah, berarti pada line nomor 4 harus masukkan input. Nah, untuk 3 pelanggan pertama, cetak selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Nah, berarti ini kan while banyaknya kurang dari 3. Nah, berarti dia bisa cetak dulu tuh, selamat mendapatkan diskon. Kemudian untuk menambahkan nilai pada variabel banyak kan harus ditambahin. Banyak berapa? Oke, coba dicoba. Sampai 3 kali. Banyak sama dengan 0, while banyak kecil 3, kartu sama dengan input, print selamat banyak. Harus sama ya tulisannya. Nah, oke. Ini gabungan nih. Gabungan dari yang tadi sama yang tambah plus itu. Untuk membuat sebuah promosi baru, kamu harus menghitung banyaknya kategori barang yang ada di toko online. Program harus meminta kategori sampai kata N dimasukkan. Setelah membaca setiap kategori, counter harus naik sebanyak 1. Nah, setelah memasukkan kata N, program harus menampilkan banyaknya kategori dan keluar. Nah, berarti oke. Sampai apa? Oke. Nah, setiap dia memasukkan, kayak masih ada yang salah nih. Si ini nih, yang banyaknya ini pada line ke-7, banyaknya itu kan datanya berupa integer. Ya kan, datanya integer. Berarti kita harus kembalikan lagi ke string. Oke ya.
Ini ada program logikanya nih. Tiganya berarti itu lebih kecil, Natasha. Kamu diberikan 3 kali percobaan. Berarti ada penjumlahan kan? Petunjuk yang kedua dibaca coba. Jika kode promo yang dimasukkan benar, program mencetak diterima pada percobaan keberapa, kemudian kita ambil data percobaannya atau data banyaknya. Banyak, gak perlu pakai string coba. Banyak. Nah, ini belum ada ini nih, belum ada kondisi if. Setelah line kelima, coba tambahkan if. Nah, if-nya apa? Jika kode promo yang dimasukkan benar. Tadi benar tuh kalau apa tuh? Segar ya. Udah, langsung print. Udah. Nah, oke, dicoba dulu. Udah bisa ya? Oke, baca dulu bukletnya. Kita pakai banyak, oke. Jika tidak ada percobaan lagi, program selesai. Coba yang line nomor 1, Natasha. Line yang nomor 1 ini inputnya dihapus, inputnya dihapus. Inputnya dihapus. Kurungnya dihapus-hapus. Cuman menyisakan petik aja, coba. Petik 1, spasi, non petik. Oke, coba dicobain. Udah betul ya? Coba dibaca tulisannya, Natasha. Diterima pada percobaan banyak. Masukkan kode. Udah betul ya? Sebentar. Coba yang 1 sama 2 ditukerin posisinya. Sebentar, ini kenapa ya? Percobaan promo while oh, itu.
Coba pakai and, jangan pakai or. Pakai and. Yang ketiganya pakai langsung. Nah, oke, sip. 6. Nah, ini biasa inputin dulu, kemudian kasih state. Bikin variabel dulu. Variabel apa namanya? Bebas. Dia disuruh input dulu. Di state dulu, Natasha. Di state dulu. Nomor 1. Karena kan ini petunjuk yang nomor 1 mulai dari 1. Ini yang garis nomor 4. Yang nomor 4 ini kan satunya string. Satunya string. Line nomor 4, satunya itu string. No, no, no. Line nomor 4. Nomor 4. Ya, line nomor 4. Integernya dihapus dulu, Natasha. Kan kita mau... Nah, satunya pakai string itu berarti tanda kutip. Hmm. Nomor, while ticket. Setelah line nomor 4 itu ada kondisinya nih. Nah, diantar dulu. Setelah yang nomor 4, Natasha. Nah, kita ada kondisinya nih. Saat kamu memasukkan 0, berarti if apa? If tiket sama dengan memasukkan 0 berarti sama dengan 0, oke. Terus dia minta untuk print nomor tiket dan juga nomornya. Oke, udah betul. Kemudian, nah, ada penambahan. Diantar lagi setelah print. Nah, apa yang ditambahkan? Nomor. Nomornya di dalam if ya, bukan sejajar dengan if. Nah, untuk yang nomornya tuh, Natasha, yang line nomor 6, nomornya itu dirubah ke string. Nah, gitu. Sekarang dicobain. Oke.
Ini programnya cuma sedikit. Berarti kita bikin variabelnya jumlah oke, total oke. Tuh. While jumlah genap. Berarti persentase. Persen, persen. Bukan sama dengan persen, tapi ini. Jika jumlah genap, no. While jumlah, yang nomor 2 dulu. While jumlah, persen 2, 2. Nah, genap sama dengan berapa? 0. Sama dengannya 2. Kan mau nanyain. Bukan. Eh, tanda sama dengannya 2, nilainya 0. Kan nanya. Nah, jika total nilai pembelian dari penang adalah genap, maka dibagi 2. Dibagi 2. Apanya yang dibagi 2? Jumlahnya. Oke. Print apa tuh? Print yang harus dibayar. Print, oke. Dia ngambil nilai dari mana tuh? Rubah dalam string. Oke, sip. Nanti untuk sisa-sisanya bisa dikerjakan ya. Oke, sampai sini Natasha ada yang mau tanyakan dulu? Masih ada yang bingung-bingung? Penggunaan tanda-tanda logisnya? Kayak tadi, kayak apa namanya? Kalau genap itu berarti ada persen, kemudian 2. Kalau penjumlahan tambah sama dengan tambahin berapa pada variabel sebelumnya. Kemudian kalau ada bagi ya tinggal di kita slice saja. Gitu ya. Oke, ada yang tanyakan dulu? Aman ya, nanti kalau... Kenapa? Kalau ganjil apa? Kalau ganjil, sebentar. Ada pertanyaan ganjil deh sih. Oh, yang tadi yang ini ya. Yang nomor, yang bintang yang itu. Berarti nanti kalau ganjil persentasenya dibagi 1. Persen 1 berarti. Oke, sip. Boleh di stop share. Oke, Natasha, ada yang mau tanyakan dulu gimana ini sudah pertemuan ke-7. Semakin paham ya dengan logika-logika yang terdapat pada program Python. Jadi sebagian besar nanti proyek-proyeknya itu berangkat dari soal cerita. Jadi sebelum Natasha pahami dulu kepenyusunan programnya, harus paham dulu jalan ceritanya mau seperti apa, hasil akhirnya mau kayak gimana. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Waktunya udah overtime, tidak apa-apa. Enggak ada. Ya, oke. Kalau aman, sebentar. Kak Yana, kita foto dulu, lupa. Oke, boleh. Sebentar. Lagi disiapin dulu. Kalau yang program yang di sekolah itu masuknya eskul atau ke pelajaran biasa? Yang mana? Yang JavaScript itu. Kalau JavaScript itu ekskul, tapi ada juga pelajaran Masuknya ke pelajaran apa? TIK, komputer atau apa? TIK. Oh, TIK. Belajarnya programnya beda.
Oh, kalau yang itu apa? Kalau yang TIK itu belajar program apa, Natasha? Eh, apa namanya? HTML sama HTML. CSS. Oh, HTML. Oke, oke, berarti kalau Natasha udah belajar HTML, udah belajar sekarang Python, itu nanti bisa ngembangin ke dalam bentuk website. Kemudian nanti websitenya itu ada apa namanya, ada template-template untuk kita memasukkan data-data. Nah, itu bisa Natasha elaborasikan, gitu ya. Nanti biar si websitenya jauh lebih ini, template-nya jauh lebih banyak. Oke, kita foto bersama dulu. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Sekali lagi ya, boleh. Kok nggak mau kesimpan? Oh, ini. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih Natasha. Natasha udah keren banget. Udah masuk pertemuan 7 tapi udah paham dengan logika-logika yang ada di program Python ya. Nanti ke depannya mungkin tidak akan terlalu kesulitan ketika nanti kita belajar skrip-skrip yang baru ya, Gia. Oke, terima kasih Natasha. Sampai ketemu lagi pekan depan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ini saja hit me up aja, oke? Nanti kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Mohon maaf kalau Kak Yana mungkin balasnya agak telat-telat karena ada kegiatan juga ya. Terima kasih Natasha. Sampai ketemu lagi pekan depan. Selamat petang, selamat beristirahat. Dadah. Kasih Kak. Sama